Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Sanara SPD Ekop akan menyampaikan materi IPS kelas 9 bab 4 semester 2 Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1965. KD 3.4 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian dan sebab munculnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. 2. Menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin dengan benar. 3. Menjelaskan penyebab berakhirnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan yang pertama adalah masa demokrasi terpimpin. 1. Pengertian. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika RI menerapkan sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan negara di tangan presiden. Presiden adalah pemimpin besar revolusi, yaitu dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. 2. Penyebab munculnya masa demokrasi terpimpin, yaitu karena konstituante gagal membentuk undang-undang dasar yang baru. 3. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin, yaitu karena adanya pemberontakan PKI, G30S PKI yang berakibat runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Berikutnya, 4. Perkembangan politik masa demokrasi terpimpin. Dibentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 meliputi antara lain 1. Presiden mengangkat anggota MPR. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. 3. Presiden diangkat seumur hidup. Kekuatan politik nasional antara lain PNI, Masumi, Nahdlatul Ulama, PKI, dan TNI Angkatan Darat. Berikutnya, politik luar negeri. Condong ke blok timur, buktinya membentuk Poros Jakarta Peking, membentuk GANEPO, Games of the New Emerging Force, yaitu yang berhubungan dengan pembangunan kompleks olahraga Senayan dan pembangunan Monumen Nasional atau Monas. NEVO, The New Emerging Force, yaitu adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Kemudian
All Depot, the All Established Force, yaitu adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. RI mempelopori GNB, Gerakan Non-Blok, masalah pembebasan Irian Barat, pemberontakan G30 SPKI, konfrontasi dengan Malaysia, dan RI keluar dari PBB. Berikutnya, Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB adalah gerakan negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Didirikan di Beograd, Yugoslavia tahun 1961. Latar belakang, adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Berdirinya GNB juga diilhami oleh Konferensi Asia Afrika atau KAA. Adapun pelopor GNB antara lain A. Soekarno dari Indonesia, B. Jawaharlal Nehru dari India, C. Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, D. Kwame Nkrumah dari Ghana, dan E. Gamal Abdul Nasir dari negara Mesir. Berikutnya, masalah Irian Barat. A. Pengertian. Masalah Irian Barat adalah perebutan wilayah Irian Barat antara RI, Republik Indonesia, dengan Belanda. B. Latar belakangnya. Dalam KMB, Konferensi Meja Bundar, Belanda berjanji akan menyerahkan Irian Barat kepada RI setahun lagi. Tahun 1950, ternyata Belanda ingkar janji. Berikutnya, usaha RI, Republik Indonesia, untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. 1. Usaha diplomasi, antara lain diplomasi dengan Belanda, diplomasi dengan PBB, dan diplomasi dalam Konferensi Asia Afrika KAA. 2. Usaha ekonomi, antara lain mogok massal, nasionalisasi perusahaan Belanda, dan menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Berikutnya, usaha RI untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Yang ketiga, dengan usaha politik, membentuk Provinsi Irian Barat di Swaziu, memutuskan hubungan diplomatik RI Belanda, dan usaha yang keempat adalah usaha militer atau perang. Presiden Soekarno membuat Trikora atau Trikomando Rakyat, yaitu 1. Bubarkan negara Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan merah putih di Papua. 3. Siaplah untuk mobilisasi umum. 2. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, di mana tahapan perangnya yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Adapun tahapan perangnya. 1. Penjelasan. Infiltrasi. RI mengirim pasukan ke Papua. Sukarelawan wanita yang terkenal Herlina Vending Emas. 2. Eksploitasi adalah pasukan RI bertempur melawan Belanda di darat dan laut. Pertempuran yang terkenal di Laut Aru, kapal RI Macan Tutul tenggelam beserta seluruh pasukan yang dipimpin Yos Sudarso. 3. Konsolidasi, menegakkan kekuasaan RI di Irian Barat atau Papua, dan diadakan pepera oleh UNTEA. Peran internasional dalam masalah Irian Barat. 1. Amerika Serikat mengirim diplomat Ellsworth Bunker. Ia mengajukan proposal Bunker sehingga diadakan perjanjian New York. 2. PBB membentuk UNTEA,
Untia mengadakan pepera penentuan pendapat rakyat di Papua. Hasilnya adalah mayoritas ingin gabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Papua resmi milik RI sejak 1 Mei tahun 1963. Berikutnya, konfrontasi dengan Malaysia. 1. Latar belakang terjadinya konfrontasi dengan Malaysia adalah RI Republik Indonesia sedang perang dengan Malaysia yang dianggap neokolonialisme. PBB mengangkat Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga RI marah. 2. Perang di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Sabah. Dan yang ketiga, dampaknya adalah RI Republik Indonesia keluar dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baiklah anak-anak, sekarang tugas individu. Kerjakan LKPD 8 dan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.